Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Aja Marsa, kelas 11 IPA 8, absen 32. Saya akan menyampaikan dakwah tentang sholat adalah tiang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, tak lupa semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan, limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yakni ad-din al-Islam wal iman. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah singkat tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberi tahu melalui firman-firman-Nya kepada kita bahwa mendirikan sholat sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, ibarat tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunan juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangganya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan, terdapat banyak keutamaan yang kita dapatkan. Salah satunya keutamaan yang bisa didapatkan dengan melaksanakan sholat subuh, yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dengan sholat wajib yang lain. Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya, bahkan tanpa ada rasa sesal meninggalkan sholat. Betapa banyak orang yang santainya meninggalkan sholat subuh karena menonton bola semalaman. Berapa banyak pekerja rela meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia semata. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita membuktikannya dengan selalu menjalankan sholat wajib dan dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dan dengan kafir adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 5-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasihati orang kafir dengan arti lain bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya maka disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat, maka sebagai umatnya melakukan sholat
wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebelum saya menyelesaikan dakwah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku orang yang dengan sengaja dan dengan mudahnya melalaikan sholat. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk saling menasehati dan dalam kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.